Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Bagaimanapun saudara di mana kita berada, kita harus mendoakan ya negara kita yang tercinta ini, pemimpin bangsa. Ya saudaraku, dan dimanapun saudara Tuhan tempatkan, berdoalah buat daerah itu. Berdoalah buat jiwa-jiwa supaya boleh diselamatkan saudara. Ya. Di dalam Matius pasal 4, saudara ayat 4, dikemukakan oleh Tuhan Yesus bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan hanya dari roti, ya, tapi dari setiap firman. Saudara, Tuhan Yesus membuka pemahaman kita bahwa manusia membutuhkan dua jenis makanan. Makanan jasmani untuk memenuhi kebutuhan tubuh, ya. Makanan rohani untuk memenuhi kebutuhan jiwa. Jadi dua makanan ini sangat dibutuhkan. Tapi yang paling dibutuhkan untuk jangka waktu di kekekalan itu makanan rohani, yaitu firman yang keluar dari mulut Allah. Karena makanan jasmani yang kita konsumsi itu sementara waktu, saudara. Setelah kita makan, setelah itu dibuang ke jamban. Tapi makanan yang berasal dari Allah, yaitu firman-Nya, itu makanan yang memberi jaminan kekal, hidup kekal selama-lamanya, saudara. Dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, seperti tubuh membutuhkan nutrisi dari makanan-makanan yang kita konsumsi, jiwa kita pun juga memiliki cita rasa atau selera dan kebutuhan yang sama, yang walaupun memiliki makanan yang berbeda, saudara. Jadi sebagaimana lidah merasakan asin manis, jiwa juga saudara memiliki cita rasa rohani. Ya. Tentu yang dibentuk dari, kalau tubuh ini dibentuk dari apa yang kita lihat, yang kita rasa, ya saudara, yang kita dengar. Demikian pula dengan jiwa. Kehausan-kehausan di dalam jiwa itu juga terbentuk dari apa yang dia dengar, saudara. Apa yang dia lihat juga bisa dengan apa yang dia rasa. Kalau salah memberikan makanan, saudara, maka jiwa akan memiliki cita rasa yang lain. Bukan pada cita rasa rohani, tetapi cita rasa akan dunia ini. Nah, banyak orang tidak lagi memiliki rasa haus akan Allah karena terlalu menikmati, terlalu lama menikmati akan dunia ini. Memang kita ada di dunia ini, tetapi kita tidak boleh menjadikan dunia ini sebagai cita rasa jiwa kita, saudara. Tidak boleh, saudara. Karena kalau sampai seseorang menjadikan dunia dengan segala kesenangan ini menjadi cita rasa jiwa, maka dia akan mengalami kehausan terus menerus sampai saudara meninggal dunia. Hal ini saudara dikemukakan oleh Tuhan Yesus. Ya saudara, di dalam Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan di sumur Yakub, perempuan yang berasal dari Samaria. Kalimatnya yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan tersebut adalah, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi saudara, air yang dimaksud oleh Tuhan, air dunia ini,
perigi sumur atau perigi yang ada di sumur Yakub tersebut, itu menunjuk kepada kesenangan dunia, kenikmatan, cita rasa yang palsu, saudara. Orang akan terus menggeliat, mencari memuaskan kehausan dengan hal-hal yang duniawi ini. Dan ini merupakan cara kuasa kegelapan menipu banyak orang. Sehingga saudara, dia gagal memiliki kehausan akan Allah. Konyol, saudara. Mengerikan. Kita mestinya, saudara, harus menjadikan Tuhan itu sebagai kehausan kita yang utama. Sebab kalau seseorang memiliki dunia ini, tapi jiwanya binasa, ya saudara, apa artinya? Kita sendirilah yang berusaha untuk menjadikan Tuhan itu sebagai kehausan kita. Seperti yang dikemukakan oleh pemazmur dalam Mazmur 63 ayat 2. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah kering dan tandus, tiada berair. Ya. Jadi dari diri kita sendiri, tergantung kepada siapa kita memberikan, menerima kehausan itu. Tergantung masing-masing kita, saudara. Kalau kita membuka ruangan jiwa kita ini untuk diisi dengan air dunia, maka kita akan terus haus akan itu. Dan banyak orang, saudara, telah mengisi kehausan jiwa mereka dengan hal yang salah, yang sesat. Coba perhatikan banyak orang hari ini. Apa yang diburu oleh orang, itulah yang menjadi kehausannya. Apa yang dicintai oleh orang itu yang menjadi kehausan di dalam jiwanya. Apa yang menjadi keinginan oleh seseorang itulah yang akan menjadi kehausan di dalam jiwanya. Memenuhi di dalam jiwanya. Tapi kalau seseorang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kehausan akan jiwanya, saudara, dia akan terpuaskan. Dan kehausan tersebut, saudara, akan diisi oleh Tuhan. Karena di dalam jiwa manusia itu ada rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali cuma Tuhan. Saudara harus memperhatikan akan hal ini. Anda bisa melihat bagaimana kisah mengenai seorang yang kaya raya yang dikisahkan dalam Injil Lukas pasal 16. Ya saudaraku, begitu dia meninggal, ternyata dia memiliki kehausan. Ternyata kehausan, dia telah memiliki kehausan yang salah selama dia berada di dunia. Dia memiliki kehausan yang salah. Dia mengisi kehausan jiwanya itu dengan kemewahan, dengan hidup berpesta pora, saudaraku, dengan berbagai kesenangan yang berasal dari dunia ini. Begitu dia mati, saudaraku, jiwanya itu, saudara, kering, gersang, haus. Kalau sampai dia mengatakan, Bapak Abraham suruh Lazarus untuk mencucukkan ujung jarinya karena aku kehausan. Itu bukan kehausan akan air mineral, tapi kehausan akan Allah. Hari ini, saudara, betapa sulitnya mengajarkan kebenaran ini. Di zaman ini sulit. Karena lingkungan sudah membentuk pola pikir manusia pada umumnya. Jiwanya sudah dibentuk dari sejak dia lahir. Sehingga ketika pada usia tertentu sulit diubahkan. Kecuali dia memiliki keseriusan dengan sungguh-sungguh atau mendapat anugerah dari Tuhan. Saudara, karena tidak semua mendapatkan kesempatan yang berharga. Ya saudara,
Saya berharap saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, doa pagi seperti ini bukan lagi sebuah kewajiban, tapi menjadi sebuah kebutuhan untuk mengisi kekosongan di dalam jiwa kita. Bukan mengisi waktu, tapi mengisi kekosongan di dalam jiwa kita. Persekutuan saudara dengan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan di ruangan doa bukan lagi kewajiban, tapi menjadi sebuah kebutuhan, mengisi kekosongan di dalam jiwa. Saudara membaca Alkitab, mendengar khotbah, membaca renungan harian, bukan lagi supaya mengisi kekosongan, tapi ada kebutuhan utama, yaitu kebutuhan jiwa yang harus dipenuhi, supaya saudara tidak mengalami kemiskinan saat meninggal dunia dan berhadapan dengan Tuhan di kekekalan. Dan ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.